Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas fikih taharah dalam mazhab Syafi'i dari kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, ya fikih Syafi'i bagi para pemula, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Mahmud Abu Hasubah. Dan sekarang adalah perjumpaan kita yang ke-7. Kemarin sudah kita bahas tentang fikih bejana. Sekarang kita akan membahas tentang as-siwaku wa sunanul fitrah. Siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bismillah, awalan as-siwak. Yang pertama kita bahas tentang siwak. Apa itu siwak? Ta'rifuhu as-siwaku lughatan as-siwaku bi kasri sini yutlaku 'alal fi'li wa huwal istiyak. Siwak secara bahasa ya dengan huruf sin ya dikasrahkan ya, siwak ini maksudnya adalah perbuatan. Jadi perbuatan siwak itu secara bahasa adalah perbuatan istiak, yaitu menggosok gigi. Jadi siwak secara bahasa artinya adalah menggosok gigi. Wa 'alal udil ladzi yustaku bihi, dan juga secara bahasa selain perbuatan siwak itu perbuatan gosok giginya, juga yang dimaksud adalah ud ya, kayu atau dahan atau ranting yang dijadikan alat untuk menggosok gigi. Jadi alatnya ya. Jadi siwak artinya perbuatannya menggosok giginya, bisa yang dimaksud adalah benda untuk menggosok giginya. Wa huwal miswaku aidon, yaitu dia juga termasuk miswak ya, sikat gigi juga. Jadi sikat gigi zaman sekarang pun termasuk juga siwak karena alat untuk menggosok gigi. Wa yuqalu sakafahu aidallakahu. Kalau dikatakan sakafahu, ada orang yang mensaka mulutnya. Saka di situ artinya adalah dallakah, yaitu menggosok, ya menggosoknya. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa siwak artinya adalah perbuatan menggosok gigi atau alat yang digunakan untuk menggosok gigi. As-siwaku syar'an, adapun secara syariat ya, siwak itu adalah isti'malu 'udin aw nahwihi fi dalkil asnan, menggunakan ya dahan pepohonan ya, karena dahulu menggunakan dahan pepohonan ya, akar kayu siwak atau juga bisa akarnya atau selainnya, termasuk juga sekarang sikat gigi zaman sekarang untuk membersihkan atau untuk menggosok gigi. Jadi secara syariat ya, siwak artinya adalah menggunakan alat sikat gigi untuk menggosok gigi, untuk membersihkan gigi. Sekarang apa hukum siwak dalam Islam? Hukum siwak, isti'malu siwaki sunnatun muakkadatun lil wudu'i was shalah. Menggunakan siwak ya, bergosok gigi ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi hukumnya sunnah yang ditekankan. Kapan? Lil wudu'i was shalah. Yang pertama ketika hendak berwudu. Jadi disunahkan kita ya ketika hendak berwudu menggunakan siwak. Yang kedua was shalah, dan hendak mengerjakan salat. Jadi sebelum kita hendak salat kita disunahkan menggunakan siwak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dalam sahihnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Artinya nggak wajib ya. Kalau tidak memberatkan saya akan perintahkan, saya akan wajibkan. Artinya perintah di sini tidak sampai derajat wajib. Artinya sebatas anjuran atau sunnah. Itu yang kedua. Yang pertama ketika hendak berwudu, yang kedua ketika hendak sholat. Yang ketiga, wa kadzalika indal qiyami minan naumi lailan aw naharon. Yang ketiga, kita disunnahkan, ditekankan menggunakan siwak gosok gigi kapan? Ketika kita bangun dari tidur. Baik tidur di waktu siang ataupun tidur di waktu malam. Ya. Jadi ketika bangun tidur kita disunnahkan menggosok gigi, termasuk ya pendapat yang mu'tabar di mazhab Syafi'i. Dan yang keempat, wa inda taghayyuri raihatil fam. Yang keempat, kapan kita ditekankan menggosok gigi? Ketika terjadi perubahan bau mulut. Ya.
au tarkil akli, atau karena kita meninggalkan makan, itu ketika berpuasa. Ya, au min akli dhirihin mislu thawm wal basal, atau ketika kita makan sesuatu makanan yang mengandung bau yang tidak sedap, seperti sum itu bawang putih ya, wal basal dan bawang merah. Ini bawang kalau belum dimasak. Kalau sudah dimasak hilang sifat makruhnya ya. Itu ketika ya hal-hal atau kondisi-kondisi yang kita ditekankan untuk gosok gigi. Wa yustahabu, dan dianjurkan tanpa ditekankan, inda qiraatil Quran, ketika hendak membaca Al-Quran. Wa dzikri, dan berzikir. Wa inda sfirari al-asnan, dan ketika ya gigi berwarna kuning. Ini saat-saat yang disunahkan kita juga untuk menggosok gigi atau menggunakan siwak. Dan ada saat-saat yang dimakruhkan menggosok gigi. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawali. Dalam mazhab Syafi'i, seorang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, dia dimakruhkan untuk menggosok gigi kapan? Setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Jadi siang ke atas itu dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau gosok gigi ya ketika sore hari, ketika siang hari setelah zuhur, dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Akan tetapi seorang ulama Syafi'iyah, itu Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berpendapat tidak dimakruhkan. Jadi boleh ya, boleh. Ini tentang siwak ya, ini tentang siwak. Kemudian yang kedua, tsaniyan, yang kedua sunanul fitrah, sunnah fitrah. Jadi sunnah fitrah yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Yang pertama adalah qasus syaribi, yaitu menggunting ya. Syarib artinya adalah kumis, ya, menggunting kumis. Hatta tabdua humratus syifah, sampai nampak bibir yang merah. Jadi kapan kita disunnahkan ya memotong kumis? Ketika ya kumis kita melewati atau menutupi bibir yang merah ya, merahnya bibir, maksudnya menutupi bibir. Kita diperintahkan sehingga tidak masalah berkumis ya, yang diperintahkan untuk memotong kumis ketika dia menutupi ya bibir. Wa yukrah istisaluhu, dan dimakruhkan ya, dimakruhkan tidak sampai haram istisal. Istisal itu artinya adalah mencukur habis kumis. Di dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh mencukur habis kumis, tidak sampai derajat haram. Ini poin yang pertama ya. Jadi di antara sunnah fitrah adalah menggunting kumis. Jadi di antara hal yang bertentangan dengan fitrah adalah seseorang yang memelihara kumis sehingga lebat ya. Dalam mazhab Syafi'i hal tersebut ini menyelisihi fitrah. Yang kedua, taklimu al-adhafir, memotong kuku ya, memotong kuku. Jadi di antara sunnah fitrah adalah memotong kuku. Didahulukan ya, sunnahnya mendahulukan tangan yang sebelah kanan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, izalatu sya'ril ibti, menghilangkan bulu ketiak ya. Dan hukum asalnya dengan cara dicabut ya, kan dalam teks hadisnya adalah mencabut bulu ketiak. Yang keempat adalah halqul anah, yaitu mencukur bulu kemaluan. Dan yang kelima adalah al-khitan, yaitu sunat ya. Wa huwa wajibun fi haqqi rijali mustahabun fi haqqin nisa. Wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Jadi sunnah fitrah ada 5. Yang pertama adalah ya urutannya bebas ya. Yang pertama di sini di kitab ini dibahas yaitu menggunting kumis. Yang kedua adalah memotong kuku. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Yang keempat mencukur bulu kemaluan. Yang terakhir adalah khitan ya. Kemudian kata Syekh, mustahabbatun ukhra, ada hal-hal lain yang disunnahkan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah aliddihan ghobban atau alidihanu ghibban. Idihan itu artinya melumuri badan dengan minyak. Al-ghib an yaddahina yauman thumma yatruka akhar thumma yaddahin. Al-ghibban itu artinya adalah dia berminyak ya, meminyaki sehari, kemudian dia tidak ya meninggalkannya, dia tidak
meminyaki badannya, kemudian dia meminyakinya lagi. Artinya selang hari, enggak setiap hari. Jadi di antara sunnah dalam mazhab Syafi'i adalah melumuri badan dengan minyak selang hari. Bizaiti zaitun, dengan minyak zaitun, au ghairihi, atau selainnya minad dahun, dari minyak-minyak. Ya. Terutama ketika badan kita terasa kering. Dan juga ketika di musim dingin. Kalau di Arab Saudi musim dingin itu bikin ya kulit menjadi kering, pecah-pecah, ya wajah menjadi kering, ya bibir menjadi kering. Jadi kita memang dianjurkan untuk memakai minyak, ya. Kalau sekarang ada krim, ya, untuk badan, untuk menghindari dari kulit yang pecah-pecah karena cuaca dan yang selainnya. Yang kedua, di antara sunnah dalam mazhab Syafi'i adalah al-iktihal witron, bercelak sebanyak bilangan ganjil. Jadi bercelak, ya. Fil lailah, ya, di malam hari ketika hendak tidur. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i disunahkan menggunakan celak. Jadi misalnya mata kanan 3 kali, mata kiri kemudian 3 kali. Yang ketiga, tasrihul lihyah wa tarjilu sya'ri, menyisir jenggot dan juga menyisir rambut. Jadi di antara sunnah adalah menggunakan sisir, ya, rambut maupun jenggot. Wa takhdibu asyaibi bi humratin aw sufrah, dan menyemir uban, ya, dengan cat, ya, warna merah, atau bisa menggunakan pewarna rambut, ya, merah dan kuning. Jadi kita disunahkan kalau memiliki uban, kita menutupi uban tersebut dengan warna merah ataupun kuning. Kalau Nabi SAW itu jenggotnya, ya, berwarna kemerah-merahan karena beliau, ya, dengan, ya, pewarna dari buah-buahan atau dari dedaunan. Ini diantara sunnah-sunnah yang lainnya. Yang pertama adalah meminyaki badan dengan minyak, kemudian yang kedua bercelak, yang ketiga menyisir rambut dan jenggot, serta mewarnai rambut, ya, atau jenggot yang beruban dengan warna merah atau warna kuning. Kemudian selanjutnya adalah al-makruhat, ya, hal-hal yang dimakruhkan. Dalam mazhab Syafi'i yukrahul qaza', ya, qaza' dimakruhkan. Apa itu qaza'? Wa huwa halqu ba'di ra'si wa tarku ba'dihi, yaitu mencukur sebagian rambut, ya, dicukur misalnya sebelah kanan dan kiri, kemudian menyisakan sebagiannya, tengahnya disisakan, ya. Ada termasuk sekarang misalnya mencukur sebagian, ya, ini termasuk qaza'. Jadi qaza' itu adalah mencukur habis sebagian rambut, ya, tanpa sebagian, jadi gundul setengah. Ini diantara qaza', dan dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Yang kedua, yukrahu nadful lihyah, dimakruhkan mencukur atau mencabut jenggot. Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, mencukur jenggot dimakruhkan. Wasti'saluha, ya, dan juga makruh menghabiskannya, mencukur habis jenggot. Inda sadati Syafi'iyah, menurut sebagian ulama-ulama mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi, Imam Ramli, kemudian, ya, Rafi'i, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani, Zakaria, ya, Syekhul Islamnya mazhab Syafi'i. Amma indal Imam Syafi'i, imam mazhab, fayahrumu isti'saluha. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, imam mazhab Syafi'i, haram mencukur jenggot habis, ya. Jadi secara habis, ya, dicukur jenggot secara habis dalam, ya, pendapat Imam Syafi'i dalam kitab hukumnya, ya, haram. Ini yang kedua, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan mencukur jenggot, ya, meskipun yang lebih tepat adalah pendapat Imam Syafi'i, ya, haramnya mencukur jenggot. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah yukrahu nadfu syaib, dimakruhkan mencabut uban. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tifu asyaiba, janganlah kalian mencabut uban. Kenapa? Ma min muslimin yashibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Karena tidaklah seorang muslim yang memiliki uban, ya, di dalam Islam,
melainkan itu menjadi cahaya baginya di hari kiamat ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya dimakruhkan mencabut uban ya. Kenapa? Karena uban itu akan menjadi ya cahaya di hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Itu di antara ya sunnah-sunnah fitrah adalah yang 5 hal tadi, kemudian juga kita sebutkan hal-hal yang disunahkan lainnya dan hal-hal yang makruh yang hendaklah ditinggalkan. Contohnya qaza, kemudian mencukur jenggot ya, kemudian mencabut uban. Allah taala alam, demikian. Mungkin selanjutnya kita akan bahas tentang adab qadaul hajat, buang hajat, sebelum kita masuk ke bab wudu, ya mandi dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Demikian. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.